Bagi kalian yang sudah menyaksikan film Thunderbolts, pasti kalian menyadari ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di balik film MCU yang berhasil memuaskan para penggemar ini. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab setelah menyaksikan Thunderbolts. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah video selengkapnya. Film Thunderbolts menyajikan alur cerita yang cukup mudah diikuti oleh penonton. Garis besarnya mengisahkan Valentina Allegra de Fontaine yang merupakan seorang direktur CIA. Karakter ini memiliki peran penting di balik layar, salah satunya untuk melakukan beberapa operasi rahasia, memanfaatkan grup penelitian manusia super alias Ox buatannya. Hal ini perlahan mulai tercium dan diketahui, meskipun lawannya dalam sidang belum memiliki sejumlah bukti yang kuat terhadap kejahatan Valentina, di mana dia melibatkan manusia sebagai bahan percobaannya. Nah, untuk membersihkan namanya sekaligus menjauh dari rumor-rumor gelap tersebut, Valentina memutuskan untuk membakar seluruh portofolionya, termasuk para pahlawan dan penjahat yang sebelumnya sudah dipekerjakan. Begitulah bagaimana Yelena Belova, US Agent, Taskmaster, dan Ghost kemudian bisa bertemu. Tentunya mereka mengemban misi untuk saling membunuh dengan alasan palsu sesuai arahan dari Valentina. Film ini berhasil dieksekusi dengan baik, sehingga banyak kritikus kemudian merasa puas lalu memberikan penilaian yang cukup menjanjikan. Akan tetapi, apakah kalian sadar ada sejumlah pertanyaan yang kemudian muncul setelah kita menyaksikan filmnya? Kira-kira apa saja pertanyaan yang dimaksud? Berikut ini sudah kami persiapkan, dan mari bersama-sama kita berdiskusi di kolom komentar. Seperti yang sudah dijelaskan dalam filmnya, Valentina dengan sejuta intrik liciknya tampaknya mengelabui tim Thunderbolts agar menjelma menjadi New Avengers tepat di akhir filmnya. Keputusan mendadak tanpa pikir panjang ini tentunya akan memicu konflik baru, terlebih dengan Sam Wilson sebagai Kapten Amerika yang baru, nyatanya juga sedang mempersiapkan pembentukan Avengers menggantikan tim yang sebelumnya dipimpin oleh Steve Rogers. Dalam kebanyakan kasus, kita sebagai penggemar tentu akan bertanya-tanya, apakah tim dadakan ini mampu bertahan dalam waktu yang lama? Tetapi dengan adegan end credit scene yang mengkonfirmasi bahwa tim tersebut berhasil bertahan setidaknya selama 14 bulan, setelah ada lompatan waktu setelah kejadian utama dari filmnya. Seluruh tim terlihat berkumpul dalam satu ruangan yang sama, termasuk dengan Bob dan Alexei dengan penampilan yang lebih ramping. Dalam adegan ini, Bob belum bisa membantu karena dirinya yang belum bisa mengendalikan kekuatannya secara maksimal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang telah dilakukan anggota tim ini selama 14 bulan berlangsung? Apakah mereka mengalahkan penjahat besar, berlatih bersama untuk meningkatkan chemistry satu sama lain, atau hari-harinya hanya diisi dengan wawancara formalitas serta promosi besar-besaran yang menjelaskan bahwa sekarang Amerika sudah memiliki tim pertahanan baru mereka? Semua itu masih menjadi misteri yang belum terungkap. Sementara dari sisi di balik layar filmnya, Marvel Studios seperti sengaja memberikan rentang waktu mungkin untuk potensi sequel dari filmnya. Atau mungkin peristiwa selama 14 bulan tersebut akan dibuat sebagai acara series Disney Plus untuk menjelaskan kinerja Thunderbolts setelah dibentuk. Marvel Studios terlebih dahulu akan melihat respon para penggemar terhadap film Thunderbolts yang sudah dirilis. Dan jika penggemar merasa tertarik, maka produksi tayangan selanjutnya mungkin akan direalisasikan. Dengan garis waktu yang sangat spesifik, sepertinya Marvel sengaja memberi ruang untuk berjaga-jaga, atau istilah lainnya mengambil jalan yang aman. Yang jelas, dalam waktu 14 bulan tersebut, kisahnya masih menjadi sebuah misteri yang entah nantinya akan dijelaskan atau tidak. Nah, salah satu hal yang dibahas dalam adegan time skip 14 bulan dari tim New Avengers adalah bahwa mereka dituntut atas hak cipta dari nama tersebut. Sam Wilson, sosok yang secara resmi menjadi Kapten Amerika yang baru, mengira dirinya memiliki hak lisensi atas nama Avengers. Hal ini terkait dengan Kapten Amerika Brave New World karena Presiden Ross ingin Sam Wilson membuat tim Avengers yang baru. Namun, seperti yang dikisahkan pada akhir film Kapten Amerika 4 tersebut, keputusan Sam Wilson dalam membentuk Avengers tampaknya seperti sebuah mimpi yang mustahil untuk direalisasikan. Karena Presiden Ross yang malah dijebloskan ke dalam penjara, dan Sam Wilson tampaknya tidak tertarik untuk memulai tim yang baru. Sedikit terlihat egois bagi seorang Sam Wilson, hingga pada akhirnya dia berpikiran untuk kembali membuat tim tersebut, lalu menuntut hak atas sebuah nama Avengers. Ross was right about one thing. The world needs the Avengers.
Apakah nantinya akan ada yang membantu gugatan hukum untuk menjadi badan hukum bagi Sam Wilson dengan memilih pengacara seperti Matt Murdock alias Daredevil atau Jennifer Walters alias She-Hulk? Yang jelas, status perebutan nama ini bisa berubah menjadi situasi perang saudara alias mengarah pada Civil War. Valentina adalah sosok yang harus bertanggung jawab karena tanpa persiapan, dirinya langsung menunjuk nama New Avengers bagi tim Thunderbolts di depan awak media, sedangkan tujuan utamanya adalah untuk menjaga nama baiknya sendiri. Film Thunderbolts pada dasarnya memiliki dua penjahat, tentunya ada Valentina dan Sentry, juga sisi gelapnya yang dikenal sebagai The Void. Tetapi semua masalah dalam film ini kembali pada wanita direktur CIA tersebut. Meskipun Valentina tidak memiliki kekuatan fisik, namun pemikiran dan status sosialnya adalah sumber kekuatannya. Hal itu membuatnya menjadi ancaman yang lebih besar daripada Taskmaster yang dipromosikan sebagai anggota utama tim Thunderbolts, tetapi Eva Starr membunuhnya dengan cukup cepat, membuat banyak penonton terkejut bahkan sejak dari awal film. Cukup cerdik bagi seorang Valentina untuk mengumpulkan keempat pahlawan utama dengan tujuan mencoba melenyapkan mereka, tetapi rencananya malah berubah menjadi bumerang baginya. Kemudian, dia mencoba untuk mendapatkan Bob dengan perwujudan sebagai Sentry, tetapi dorongan dan tekanan yang dilakukan malah mendorongnya bertransformasi menjadi The Void. Nah, secara keseluruhan, meskipun wanita ini tidak mati, posisinya tidak jadi dilengsarkan, sekarang Amerika Serikat tampaknya malah percaya dan malah menerima gagasan mendadak tentang kelompok New Avengers bentukannya. Jadi, pada akhirnya keputusan ini menjadi hal yang menguntungkan baginya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan pembentukan tim tersebut, Valentina benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik, terfokus untuk menjaga kedamaian negara memanfaatkan tim bentukannya? Atau semua ini sebenarnya hanya settingan dengan karakternya yang masih mempertahankan pemikiran liciknya? Semua itu masih menjadi misteri yang belum terjawab. Bob menjadi sosok yang meresahkan di dalam penceritaan film Thunderbolts karena dirinya yang mengalami amnesia dan terbangun di tengah-tengah pertarungan antara para antihero. Awalnya, karakter ini mengatakan bahwa dia hanyalah pria biasa, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa Valentina menciptakannya melalui Project Sentry. Entah bagaimana, Valentina bisa memanipulasi pemikiran Bob agar berpikir bahwa dia harus menjadi pelindung bumi yang baru. Meskipun dia tahu bahwa Valentina mencoba membunuhnya bersama dengan karakter lain di dalam berangkas penyimpanan bawah tanah. Nah, hal ini menyebabkan Bob menjadi gila dan dikuasai oleh sisi gelapnya yang dikenal sebagai The Void. Tetapi beruntungnya, Yelena berhasil menenangkannya. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam adegan post-credit kedua, Bob kebanyakan hanya terlihat duduk di sekitar gedung bekas menara Avengers yang sekarang menjelma menjadi Watchtower. Dirinya melakukan tugas-tugas ringan seperti mencuci piring atau membaca buku dan juga bersantai. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, akankah Bob bisa mengendalikan kekuatannya di masa mendatang? Atau apakah sosok ini kelak akan menjadi karakter yang terlalu kuat, selayaknya seperti Captain Marvel, untuk kemudian hidup dalam kapasitas yang normal? Tentunya, kemunculan Bob tidak berakhir dalam film ini saja, mengingat nama pemerannya yang juga terlibat ke dalam Avengers Doomsday sesuai dengan pengumuman casting beberapa waktu lalu. Sehingga pertanyaan seputar kondisi Bob mungkin akan terjawab melalui film tersebut. Film Fantastic Four First Step dijadwalkan rilis pada Juli 2025, dan film pembuka fase 6 ini merupakan film pertama yang diangkat dari karakter-karakter tersebut terhitung sejak 2015, sehingga menjadikannya sebagai sebuah film versi reboot. Film Fantastic Four sebelumnya nyatanya tidak menghasilkan apa-apa, jadi sekarang Marvel secara resmi memasukkan mereka ke dalam jajaran MCU dengan reboot lainnya. Versi MCU ini dikenal mengambil latar waktu di masa lalu dengan tahun 60-an sebagai tahunnya, dan para penggemar kemudian bertanya-tanya, bagaimana film tersebut bisa terkait langsung dengan Secret Timeline karena tidak ada satu karakter pun di MCU yang pernah menyebutkan para pahlawan ini sebelumnya. Nah, selama adegan end credit scene dalam film Thunderbolts, New Avengers melihat sebuah pesawat yang terdeteksi di atmosfer mereka. Sebuah kendaraan yang memiliki angka 4 besar di atasnya. Sebuah cuplikan pemicu rasa penasaran yang kemudian melahirkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, apakah di akhir film The Fantastic Four First Step nanti, para pahlawan dikisahkan terjebak di luar angkasa dan sekarang kembali ke masa sekarang? Ini akan terlihat mirip seperti dengan bagaimana Steve Rogers yang dibekukan di akhir film, lalu kemudian dicairkan untuk bergabung bersama tim Avengers di masa sekarang. Atau tim Fantastic Four ini bisa saja berasal dari garis waktu lain, dan kemudian melalui portal atau semacamnya, kelompok tersebut kemudian berhasil sampai menuju universe utama dengan Secret Timeline alias Earth 616.
Jadi, versi mana yang akan dipilih untuk menjelaskan keterlibatan Fantastic Four versi MCU ini? Meskipun saat ini belum bisa terjelaskan, akan tetapi kami yakin pertanyaan itu akan kita temukan jawabannya bersamaan dengan menyaksikan filmnya. Salah satu hal yang paling mengecewakan yang dirasakan penggemar adalah menyaksikan kematian Taskmaster bahkan sejak di awal film. Terlebih lagi, Eva Starr alias Ghost adalah orang yang membunuhnya dengan tembakan cepat mengarah tepat ke kepala. Tampaknya ini adalah akhir yang sangat terbatas bagi karakter tersebut, terutama karena ruangan penyimpanan yang kemudian dibakar untuk sengaja menghilangkan barang bukti. Namun, kematian itu sepertinya terlihat sangat tiba-tiba untuk menjadi akhir bagi karakternya. Apakah Taskmaster memperoleh beberapa kekuatan baru untuk kemudian bisa menyembuhkan diri seperti yang dimiliki oleh Wolverine dan lolos dari perangkap api tersebut? Gagasan ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa karakternya tidak pernah kembali dalam sisa durasi filmnya. Sehingga semua tanda memang mengarah pada kematian Taskmaster, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin Taskmaster bisa saja di-cloning, sehingga yang tewas adalah salinannya, atau karakter ini sengaja dimatikan untuk kemudian diganti dengan orang lain. Sosok yang dianggap lebih layak untuk memakai nama Taskmaster. Selama menyaksikan Thunderbolts, kita semua menyadari bahwa ada dua karakter penting yang sangat menonjol dalam film ini. Karakter yang dimaksud adalah Yelena Belova dan Bucky Barnes. Yelena bisa dikatakan sebagai salah satu karakter utama yang kisahnya sudah kita ikuti di sepanjang film diputar, sejak dari awal hingga akhir durasinya. Sementara Bucky adalah karakter MCU senior sekaligus paling berpengalaman di dalam tim Thunderbolts, jadi dia adalah wajah yang paling dikenal ketika penggemar masuk ke dalam bioskop. Nah, anggap saja mereka berdua ini adalah versi Iron Man dan Captain America dari tim Avengers. Jadi jika memang seperti itu, salah satu dari mereka seharusnya menjadi pemimpin dari Thunderbolts. Namun, hal itu tidak pernah dijelaskan secara spesifik di bagian manapun dalam filmnya. Jadi, siapa yang sebenarnya memimpin Thunderbolts? Apakah Yelena atau Bucky Barnes? Mungkin kalian memiliki alasan kuat untuk menjelaskan siapa di antara mereka yang paling layak menjadi pemimpin. Bisa langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan pertanyaan terakhir yang bisa kita sadari, sebenarnya dari mana sumber kekuatan yang dimiliki oleh Bob sehingga bisa merubahnya menjadi Sentry? Ya, dalam film sudah dijelaskan sedikit asal-usul dari karakter baru bernama Bob ini. Dia memiliki nama asli Robert Reynolds yang merupakan seorang pecandu obat terlarang yang kemudian ikut serta dalam sebuah penelitian manusia super yang dikenal sebagai Project Sentry. Sebuah operasi rahasia dari organisasi penelitian bernama Ox yang dirancang untuk menciptakan pahlawan super terhebat. Robert Reynolds ternyata berhasil selamat dari berbagai eksperimen dan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Bahkan disebutkan kekuatannya setara dengan ledakan sejuta matahari. Awalnya, karakter ini dianggap gagal dan diasingkan di dalam penjara tempat penyimpanan barang penelitian. Hingga ketika dibebaskan selama konflik antara Yelena Belova, US Agent, dan Ghost, pada akhirnya kemampuan mengerikan dari Sentry kemudian diketahui hingga Valentina berencana untuk menjadikannya sebagai bawahannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana sumber kekuatan Sentry berasal sehingga membuatnya bisa mendapatkan kemampuan super yang sangat dominan, bahkan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan semua anggota Avengers dijadikan satu. Jika kita melihat sejumlah karakter super kuat di MCU, mayoritas dari mereka mendapatkan kekuatan super dari campur tangan benda asing atau senyawa tertentu. Ada Hulk misalnya yang mendapatkan kekuatan karena eksperimen melibatkan gamma. Carol Danvers dengan kekuatan yang berasal dari salah satu Infinity Stone yang sedang diteliti oleh Marvel. Scarlet Witch juga melibatkan Infinity Stone, meskipun pada dasarnya dia juga memiliki basic kekuatan super di dalam tubuhnya. Dan jangan lupakan anak dari Telos, ada Skrull wanita yang bernama Gaia. Dirinya memanfaatkan serum berisikan sampel DNA dari berbagai karakter dengan kemampuan super, sehingga merubahnya menjadi Super Skrull yang sangat kuat dan mengerikan. Nah, untuk Sentry sendiri, sejauh ini belum ada penjelasan spesifik terkait sumber kekuatan dari serum yang dipakai para peneliti untuk melahirkan kekuatan seperti itu. Kalian yang mengetahui jawabannya mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan itulah serangkaian pertanyaan yang muncul dan belum terjawab setelah kita menyaksikan film Thunderbolts. Jika ada pertanyaan lain yang belum kami bahas, sangat disarankan untuk menuliskannya di kolom komentar. Jadikan sebagai bahan diskusi bersama antar sesama penggemar Marvel. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel and the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.